Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, baik, eh, di sini saya akan menjelaskan tentang materi statistik pendidikan. Eh, Baik, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Nahda Rostaniza, NPM 1811070350. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Statistik Pendidikan. Untuk dosen pengampu, Dr. Sofia Mas Ayu, MA. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi statistik pendidikan. Untuk materinya yaitu ada penelitian dan statistik, yang kedua distribusi frekuensi, yang ketiga data statistik, yang keempat ukuran pemusatan data, yang kelima ukuran penyebaran data, yang keenam populasi dan sampel, yang ketujuh hipotesis, yang ke-8 korelasi, yang 9 regresi, dan yang terakhir yaitu validitas dan reliabilitas. Untuk materi yang pertama yaitu tentang penelitian dan statistik. Penelitian sendiri adalah cara ilmiah untuk mendapatkan suatu data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penelitian didasarkan pada ciri-ciri keilmuan. Yang pertama yaitu rasional. Rasional ini adalah kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Yang kedua yaitu empiris. Empiris di sini adalah cara-cara yang digunakan dalam penelitian teramati oleh indera manusia sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang akan digunakan. Lalu yang ketiga yaitu sistematis. Sistematis adalah proses yang digunakan dalam penelitian menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Lalu untuk data yang diperoleh dalam penelitian memiliki 3 kriteria. Yang pertama yaitu valid. Valid di sini adalah ketetapan antara data sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dilaporkan oleh peneliti. Yang kedua yaitu reliable. Reliable adalah menunjukkan derajat konsistensi atau keajegan dalam interval tertentu. Lalu yang ketiga yaitu objektif. Objektif di sini dalam artian menunjukkan derajat persamaan persepsi antar orang. Lalu untuk tujuan penelitian secara umum bersifat yang pertama yaitu penemuan. Penemuan berarti kan bahwa data yang diperoleh dari penelitian itu betul-betul data baru yang sebelumnya dan belum pernah diketahui. Lalu yang kedua itu pembuktian. Pembuktian adalah data yang diperlukan untuk membuktikan adanya keraguan-raguan terhadap suatu pengetahuan. Yang ketiga yaitu pengembangan. Pengembangan adalah data yang diperoleh dari penelitian yang digunakan untuk memperdalam dan memperluas suatu pengetahuan. Lalu untuk pengertian statistiknya sendiri, untuk statistik adalah alat pengolah data angka. Untuk produk kerjanya atau produk hasilnya adalah statistika. Untuk statistika sendiri adalah cabang ilmu yang mengamati atau mengembangkan cara-cara mengelola angka. Penghasil statistika adalah statistik. Lalu untuk masalah-masalah dalam pendidikan itu sendiri ada 5. Yang pertama yaitu komponen raw input, komponen instrumental input, komponen environmental, yang keempat yaitu komponen proses, dan yang terakhir yaitu komponen output. Lalu untuk indikator masalah penelitian pendidikan sendiri ada 4. Yang pertama yaitu apabila suatu peristiwa atau fenomena yang terjadi menimbulkan keraguan atau ketidakpastian. Yang kedua yaitu apabila terjadi kesenjangan antara harapan atau sesuatu yang diinginkan yang bersifat desolen tentang sesuatu dengan kenyataan.
Lalu yang ketiga, apabila cara-cara berpikir yang berbeda menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang berlawanan. Lalu yang keempat, apabila terjadi peristiwa yang mengancam, seperti degradasi moral, problem sosial siswa atau mahasiswa, dan sebagainya. Lalu untuk macam-macam statistik sendiri ada 5. Yang pertama yaitu statistik deskriptif, statistik inferensial, statistik pendidikan, statistik paramentik, dan yang terakhir yaitu statistik non-paramentik. Lalu untuk materi selanjutnya tentang distribusi frekuensi. Untuk pengertiannya sendiri adalah pengelompokan data yang menjadi tabulasi data dengan memakai kelas-kelas data dan dikaitkan dengan masing-masing frekuensi. Tujuan distribusi frekuensi itu sendiri adalah untuk mengukur data mentah atau yang belum dikelompokkan ke dalam bentuk yang rapih tanpa mengurangi inti informasi. Lalu ini adalah contoh tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Lalu untuk langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi data berkelompok ini, yang pertama yaitu tentukan banyak kelas yang diperlukan. Ini rumusnya. Lalu yang kedua, tentukan rentang data. Yang ketiga, bagilah rentang data dengan banyaknya kelas untuk menentukan panjang kelas. Lalu yang keempat, tentukan ujung kelas pertama. Pilihlah data yang paling kecil atau kurang dari yang paling kecil. Untuk yang kelima, tentukan batas bawah kelas pertama. Untuk yang keenam, tentukan batas atas kelas pertama. Untuk yang ketujuh, tentukan ujung atas kelas pertama. Lalu, daftarkan semua ujung dengan sama menambahkan panjang kelas pada ujung kelas sebelumnya. Lalu, tentukan frekuensi bagi masing-masing kelas dengan menggunakan turus atau tali. Lalu yang terakhir, jumlahkan kolom frekuensi dan periksa apakah hasilnya sama dengan banyaknya total. Lalu untuk materi selanjutnya adalah tentang data statistik. Untuk pengertian data sendiri adalah himpunan nilai varias datum atau informasi yang diperoleh dari observasi, pengukuran, dan penilaian terhadap suatu objek atau lebih. Lalu untuk jenis datanya sendiri yaitu ada data kuantitatif dan kualitatif. Untuk data kuantitatif sendiri ada 2 macam, ada data diskret dan data kontinu. Untuk data diskret sendiri adalah ini data yang sudah pasti, data yang sudah jelas. Lalu untuk data yang kontinu adalah data yang bergerak, data yang belum bisa dipastikan. Lalu untuk contoh data diskretnya sendiri yaitu kayak seperti jumlah trombosit, jumlah sel, jumlah anak, dan lain-lain. Untuk data kontinu seperti berat badan, jarak kota, luas tanah, seperti itu. Lalu untuk data kualitatif sendiri yaitu seperti jenis kelamin, warna bunga, habitat, dan lain sebagainya. Lalu cara menyusun angka. Cara menyusun angka di sini ada 2 macam yaitu data nominal dan data ordinal atau urutan. Untuk data nominal sendiri adalah disusunnya berdasarkan klasifikasinya tertentu atau dikelompokkan. Lalu yang kedua yaitu data ordinal adalah cara menyusun angkanya berdasarkan ranking. Lalu untuk bentuk angka ada 2 macam, ada data tunggal dan data kelompok. Data tunggal adalah data statistik yang angka-angkanya merupakan satu urut atau satu kesatuan dan tidak dikelompokkan. Lalu untuk data kelompok, data statistik yang tiap urutannya terdiri sekelompok angka. Contohnya 80 sampai 84, 75 atau sampai 79 seperti itu.
Untuk berdasarkan waktu dan pengumpulannya terdapat dua macam, data seketika dan data urutan waktu. Data seketika, data statistik adalah data statistik yang mencerminkan keadaan pada suatu waktu saja. Contohnya pada semester dasar 2015-2016. Untuk data urutan waktu adalah data statistik yang mencerminkan keadaan dari waktu ke waktu secara berurutan. Contohnya seperti jumlah mahasiswa yang lulus dari tahun 2020-2021, seperti itu. Lalu untuk sumber data statistika adalah data. Nah, untuk data sendiri ada data primer dan data sekunder. Untuk data primer contohnya seperti wawancara langsung, wawancara tidak langsung, pengisian kuesioner, tes, dan dokumentasi. Untuk data sekunder seperti data yang dari pihak lain seperti Bank Indonesia, World Bank, BPS, dan lain sebagainya. Penyajian data. Di sini adalah contoh-contoh penyajian data. Ini adalah contoh tabel distribusi frekuensi. Nah, ini adalah penyajian data dalam bentuk diagram. Ini diagram lambang, ini diagram batang, ini diagram lingkaran. Lalu ini ada diagram garis, ini ada histogram dan poligon frekuensi. Ini ada distribusi frekuensi kumulatif, lalu ini ada olive atau poligon frekuensi kumulatif. Lalu untuk materi selanjutnya yaitu tentang ukuran pemusatan data. Ya, untuk ukuran pemusatan data adalah ukuran-ukuran dari sebuah kelompok data yang mewakili karakteristik dari sebuah populasi. Ya, untuk yang pertama yaitu nilai rata-rata atau mean. Ya, untuk mencari nilai rata-rata atau mean ini agar cepat yaitu dibantu oleh tabel distribusi frekuensi. Ya, jadi untuk mencari mean kita bisa membuat tabel distribusi frekuensi untuk mempermudah dalam mengerjakannya. Lalu yang kedua modus atau nilai yang sering muncul. Ya. Lalu yang ketiga yaitu nilai tengah atau median. Iya, nilai tengah atau median ini nilai yang terletak di tengah-tengah. Iya, untuk data tunggal terdiri dari data yang harus diurutkan terlebih dahulu. Ya, untuk nilai tengah sendiri untuk cara pengerjaannya diurutkan lebih dahulu. Lalu yang keempat yaitu ada kuartil, desil, dan persentil. Kuartil sendiri adalah suatu himpunan data yang membagi himpunan atas 4 bagian yang sama. Ya, untuk desil sendiri adalah suatu himpunan data membagi atas 10 bagian yang sama. Ya, untuk persentil sendiri adalah suatu himpunan data membagi data atas 100 bagian. Seperti itu. Lalu untuk materi selanjutnya yaitu adalah ukuran penyebaran data. Untuk ukuran penyebaran data sendiri adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan pusatnya. Untuk macam-macam ukuran penyebaran data ada 7. Yang pertama itu jangkauan atau range. Jangkauan sendiri adalah selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum yang terdapat dalam data. Yang kedua yaitu simpangan rata-rata.
Ya, simpangan rata-rata dari sekumpulan bilangan adalah nilai rata-rata hitung yang mutlak simpangannya. Lalu yang ketiga yaitu simpangan baku. Simpangan baku adalah dari sekumpulan bilangan akar dari jumlah deviasi kuadrat dari bilangan-bilangan tersebut dibagi dengan banyaknya bilangan atau akar dari rata-rata deviasi kuadrat. Lalu yang keempat kuartil seperti sudah dijelaskan sebelumnya. Yang kelima persentil. Lalu yang keenam ada koefisien variasi. Koefisien variasi adalah perbandingan antara simpangan standar dengan nilai rata-rata yang dinyatakan dengan persentase. Koefisien variasi sendiri ini berguna untuk melihat sebaran data dari rata-rata hitungannya. Seperti itu. Untuk yang terakhir yaitu angka baku atau nilai standar. Angka baku ini digunakan untuk mengetahui kedudukan suatu objek yang sedang diselidiki dibandingkan terhadap nilai rata-rata kumpulan objek tersebut. Ya. Lalu untuk materi selanjutnya tentang populasi dan sampel. Untuk pengertian populasi sendiri ini adalah keseluruhan individu atau objek yang diteliti dan memiliki karakteristik yang sama. Nah, populasi juga memiliki variasi dan sebaran yang luas, memiliki wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kekuatan dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Lalu untuk sampel sendiri adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi. Jika populasi besar, peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, maka peneliti menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Lalu, sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif. Ini adalah contoh alur pengambilan sampel. Jadi yang pertama yaitu untuk populasinya, contohnya seluruh mahasiswa di kampus. Untuk frame sampelnya, data mahasiswa yang registrasi semester akhir. Untuk sampelnya sendiri yaitu 20 mahasiswa dari yang registrasi, lalu unit eksperimennya adalah seorang mahasiswa. Lalu untuk penentuan sampel penelitian yang ada dua, yaitu sampel representatif dan kepresentatifan sampel itu dipengaruhi oleh yang pertama homogenitas populasi, jumlah sampel yang dipilih, lalu banyaknya karakteristik subjek, adekuisitas teknis pengambilan sampel. Iya. Untuk metode praktis untuk menentukan sampel yaitu ada 3. Yang pertama yaitu tabel Kertigi, yang kedua nomogram Heriking, yang ketiga yaitu rumus Solvin. Ketiga metode ini yang sering digunakan untuk penentuan sampel penelitian. Lalu untuk teknik pengambilan sampel sendiri, yang pertama itu probability sampling. Ciri-cirinya adalah pengambilan sampel secara acak. Semua anggota populasi memiliki peluang yang sama menjadi sampel. Untuk macam-macam probability sampling sendiri, yang pertama itu simple random sampling, yang kedua stratified random sampling, yang ketiga itu cluster random sampling. Untuk yang kedua yaitu non-probability sampling. Untuk non-probability sampling ada accidental sampling, quota sampling, purposive sampling, snowball sampling. Lalu untuk ini adalah contoh untuk penentuan besarnya anggota sampel. Di sini jumlah provinsinya 100. Bila kesalahannya 5%, maka jumlahnya sampelnya 278.
Karena populasinya berstrata, maka sampel yang berstrata menurut tingkat pendidikannya. Jadi diurutkan dari S1 sampai SD. Untuk tingkat pendidikan harus proporsional sesuai dengan sampel. Jadi jumlahnya sampel ini seperti ini contohnya. Ya. Lalu untuk materi selanjutnya adalah hipotesis. Ya. Lalu bagaimana sih cara membuat hipotesis? Proses pembuatan hipotesis ini dapat diturunkan dari teori yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Iya, untuk fungsi hipotesisnya sendiri ada dua. Hipotesis dibentuk untuk menemukan kemungkinan atau untuk menguji kebenaran suatu teori. Yang kedua, jika hipotesis sudah diuji dan dibuktikan kebenarannya, maka hipotesis tersebut menjadi sebuah teori. Lalu, hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam merumuskan hipotesis ini adalah hal yang cukup penting. Yang pertama yaitu harus mengekspresikan hubungan antara dua variabel X dan Y. Lalu yang kedua variabel tersebut adalah variabel bebas dan terikat. Lalu yang ketiga, dinyatakan secara jelas dan tidak bermakna ganda. Jadi dinyatakannya itu secara jelas dan tidak bermaknanya banyak, itu harus bermakna satu. Lalu yang keempat itu harus diuji secara empiris. Lalu yang terakhir, sebaiknya hipotesis jangan mencerminkan unsur-unsur moral, nilai-nilai atau sikap. Lalu untuk jenis-jenis hipotesisnya sendiri, ini ada menurut tingkat abstraksinya dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, hipotesis yang menyatakan adanya kesamaan dalam dunia empiris. Lalu yang kedua, hipotesis yang berkaitan dengan model ideal. Yang ketiga yaitu hipotesis yang digunakan untuk mencari hubungan antar variabel. Lalu untuk menurut bentuknya, hipotesis dibagi menjadi 3. Yang pertama, hipotesis penelitian atau kerja, hipotesis operasional. Yang ketiga yaitu hipotesis statistik. Lalu bagaimana cara merumuskan hipotesis sendiri? Yang pertama yaitu rumuskan hipotesis penelitian. Yang kedua rumuskan hipotesis operasional. Yang ketiga yaitu rumuskan hipotesis statistik. Lalu untuk uji hipotesis sendiri ada 3 hipotesis yang sudah dirumuskan, kemudian harus diuji. Lalu yang kedua, pengujian ini akan membuktikan H0 atau H1 yang akan diterima. Yang ketiga, jika H1 diterima, maka H0 ditolak. Artinya, ada hubungan antara cara yang memberikan instruksi terhadap bawahan dengan tinggi rendahnya pemasukan perusahaan. Ini, seperti ini contohnya. Lalu, terdapat 2 jenis kekeliruan yang kadang dibuat oleh peneliti, yaitu yang pertama, kesalahan yang dibuat saat menguji hipotesis. Peneliti menolak H0, padahal sesungguhnya H0 itu adalah benar, atau dengan kata lain H0 adalah peluang yang benar. Ya. Untuk yang kedua, di mana saat menerima H0 padahal hal sesungguhnya H0 itu adalah salah, atau dengan kata lain adalah peluang menolak H0 yang salah. Ya. Untuk pengujian hipotesa sendiri ada 3, yaitu jika alternatif A yang mempunyai perumusan tidak sama. Yang kedua, jika alternatif A yang mempunyai perumusan lebih besar. Yang ketiga yaitu uji alternatif yang mempunyai perumusan kecil. Lalu untuk materi selanjutnya adalah korelasi. Korelasi sendiri adalah suatu alat analisis yang digunakan untuk mencari hubungan antara variabel independen atau bebas dengan variabel dependen atau tidak bebas. Lalu korelasi sendiri ada korelasi berganda dan korelasi parsila. Korelasi berganda sendiri apabila beberapa variabel independen atau bebas dihubungkan dengan satu variabel dependen. Lalu
Untuk selanjutnya, apabila satu variabel independen atau bebas berhubungan dengan satu variabel dependen atau tak bebas. Lalu untuk hubungan untuk korelasi sendiri adalah hubungan antara dua variabel yang dapat hanya kebetulan saja, dapat juga memang karena hubungan sebab akibat. Lalu dua variabel berorelasi apabila perubahan yang lain secara teratur dengan arah yang sama atau berlawanan. Untuk yang terakhir, analisis korelasi mengukur kesesuaian garis regresi terhadap data sampel atau koefisien determinasi atau koefisien penentu. Juga mengukur keeratan hubungan antara variabel atau disebut koefisien korelasi. Lalu untuk jenis-jenis koefisien korelasi sendiri ada korelasi Reng-Sperman, korelasi Pearson, koefisiensi determinasi. Lalu untuk materi selanjutnya yaitu analisis regresi. Regresi linearas digunakan untuk melihat nilai prediksi. Apabila X dan Y mempunyai hubungan, maka nilai variabel X sudah diketahui dapat memperkirakan variabel Y. Perkiraan ini mengenai terjadinya suatu kejadian. Untuk itu, dalam menganalisis regresi, hendaknya kita melihat pengaruh variabel bebasnya berdasarkan jumlah variabel bebas, berdasarkan sifat hubungan kedua variabel, lalu berdasarkan skala pengukuran variabel bebas dan terikat. Lalu variabel Y yang dinilai akan diramalkan disebut variabel tidak bebas, sedangkan untuk variabel X yang nilainya digunakan untuk meramalkan nilai Y disebut variabel bebas atau variabel peramal dan seringkali disebut variabel yang menerangkan. Lalu, adakah korelasi atau hubungan variabel X dan Y? Lalu, dapatkah variabel Y memprediksi Y? Untuk menjawab semua ini, diharuskan untuk melakukan analisis regresi. Untuk selanjutnya itu persamaan garis regresi. Ini adalah rumus dalam populasi, dalam sampel, persamaan yang diduga seperti ini. Lalu untuk selanjutnya regresi sendiri ada dua, regresi berganda dan regresi modeling step. Untuk langkah-langkah uji regresi, ini untuk langkah pertama terdiri dari dua macam hipotesis. Yang kedua itu menguji apakah modelnya sudah baik atau belum. Lalu yang ketiga yaitu uji variabel bebas. Yang ketiga yaitu menguji variabel bebas mana yang berpengaruh. Ya, untuk yang terakhir itu demikian bahasanya untuk semua variabel. Untuk langkah yang kedua seperti ini, untuk menghitung persamaan regresi, rumusnya seperti ini. Untuk langkah yang ketiga, hitung koefisiensi determinasi. Koefisien determinasi merupakan ukuran beberapa besar variasi variabel terikat dipengaruhi variabel bebas, lalu dihitung dari nilai korelasi yang dikuadratkan. Ya. Lalu untuk materi selanjutnya, dan ini materi yang terakhir tentang uji validitas dan uji reliabilitas. Untuk pengujian validitas instrumen sendiri, yang pertama, setiap instrumen, tes maupun non-tes terdapat item pertanyaan maupun pernyataan. Lalu yang kedua, untuk menguji validitas instrumen lebih lanjut, maka setelahnya dikonsultasikan dengan ahli. Selanjutnya diuji cobakan dan dianalisis dengan analisis item. Untuk yang selanjutnya yaitu pengujian validitas tiap butir,
digunakan analisis item lalu mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah tiap skor butir. Lalu yang selanjutnya, item yang mempunyai korelasi positif dengan skor total serta korelasi yang tinggi menunjukkan bahwa item tersebut mempunyai validitas yang tinggi. Lalu yang terakhir yaitu analisis item dilakukan dengan menghitung korelasi antara skor butir instrumen dengan skor total. Lalu untuk macam-macam validitas sendiri ada validitas logis dan validitas empiris. Lalu untuk cara mengetahui validitas ukur, teknik yang digunakan untuk mengetahui kesejajaran adalah teknik korelasi produk momen yang dikemukakan oleh Pearson. Rumus korelasi produk momen ada dua, yaitu ini. Yang pertama korelasi produk momen dengan simpangan, ini rumusnya. Lalu yang kedua, korelasi produk momen dengan angka kasar. Lalu validitas butir soal atau validitas item. Sebuah item dikatakan valid apabila mempunyai dukungan besar terhadap skor total. Skor pada item ini menyebabkan skor total menjadi tinggi atau rendah. Lalu sebuah item memiliki validitas yang tinggi jika skor pada item mempunyai kesejajaran dengan skor total. Kesejajaran ini diartikan dengan korelasi, sehingga untuk mengetahui validitas item digunakan rumus korelasi. Lalu yang terakhir, untuk soal-soal bentuk objektif skor atau item bisa diberikan dengan 1 atau bagi item yang dijawab benar dan 0 item yang dijawab salah. Sedangkan skor total selanjutnya merupakan jumlah dari skor untuk semua item yang membangun soal tersebut. Lalu untuk tes standar sebagai kriterium dalam menentukan validitas, yang pertama, tes standar sendiri adalah tes yang telah dicoba berkali-kali sehingga dapat dijamin kebaikannya. Lalu untuk di negara berkembang biasanya dikenal dengan nama standardized test. Untuk tes terstandar memiliki identitas yang pertama, sudah dicobakan beberapa kali dan di mana-mana. Lalu yang kedua, beberapa koefisien validitas, reliabilitas, taraf kesukaran, daya pembeda, dan lain sebagainya. Lalu menentukan validitas soal menggunakan tes terstandar sebagai kriterium dilakukan dengan mengalihkan koefisien validitas yang diperoleh dengan koefisien validitas terstandar tersebut. Lalu, untuk validitas faktor, setiap keseluruhan materi pelajaran terdiri dari pokok-pokok bahasan atau mungkin sekelompok pokok bahasan yang merupakan kesatuan. Ini adalah contohnya, yaitu guru akan mengevaluasi penguasaan siswa untuk 3 pokok bahasan, yaitu bunyi, cahaya, dan listrik. Untuk keperluan ini, guru tersebut membuat 30 butir soal, untuk bunyi 8 butir soal, untuk cahaya 12 butir, dan untuk listrik 10 butir. Apabila guru ingin mengetahui validitas faktor, maka ada 3 faktor dalam soal ini. Validitas faktor adalah butir-butir soal dalam faktor yang dikatakan valid apabila mempunyai dukungan besar terhadap soal-soal secara keseluruhan. Ini butir-butir. Lalu untuk uji reliabilitas sendiri, suatu kuesioner disebut reliable jika jawaban-jawabannya dari jawabannya konsisten. Lalu reliabilitas dapat diukur dengan jangan mengulang pertanyaan yang mirip pada nomor berikutnya, atau dengan cara melihat konsistensinya diukur dengan korelasi. Lalu nilai-nilai untuk pengujian reliabilitas berasal dari skor-skor item angket yang valid. Item yang tidak valid ini dilibatkan dalam pengujian reliabilitas.
Untuk instrumen yang memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi jika nilai koefisiennya yang diperoleh lebih dari 0,60. Untuk bahasa kasarnya seperti itu. Lalu untuk baik buruknya reliabilitas instrumen dapat dibandingkan dengan tabel yang tergantung pada N dan tingkat signifikan. Lalu yang terakhir, karena koefisiensi Cronbach diperoleh misalnya 0,581 sehingga tidak signifikan, berarti reliabilitas instrumennya buruk atau data hasil instrumen angketnya kurang dapat dipercaya. Karena ini tingkat reliabilitasnya tinggi, seperti itu. Sekian presentasi dari saya tentang materi statistik pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.